Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Mau absen dulu ya? Bapak boleh? Boleh. Ada yang nggak hadir ini? Ada Pak? Siapa? Arfi. Arfi? Iya. Kemana katanya? Sakit. Bolos. Jadi gini. Oh. Oke. Semoga kalau sakit kita doain bareng-bareng ya. Kayak kita doain buat teman kita yang lagi sakit. Al-Fatihah. Sekarang ada yang tahu gak materi kita apa? Jual beli. Jual beli, iya betul sekali. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak jual beli itu apa? Oke, dari cowoknya dulu. Ada yang mau? Boleh. Oke, apa? Kenalin namanya dulu. Nama saya Muhammad Agisna. Iya, Nah, boleh. menurut saya jual beli itu adalah suatu proses kegiatan bertransaksi atau menukar barang. Oh iya, betul sekali itu. Tepuk tangan dong. Yang ceweknya? Ada yang mau apa itu jual beli? Nina. Boleh. Nah, Silakan ya Pak. iya boleh. Apa itu jual beli? Menurut saya karena belum belajar ya Pak, jual beli itu transaksi antara penjual dan si pembeli itu dengan sesuatu barang dengan imbalan seperti misalkan kita beli barang terus imbalannya dengan uang gitu. Nah, oke. Tepuk tangan dulu dong. Jawaban teman-teman keren semua itu. Nah, sekarang kita ketahui dulu ya. Teman-teman pernah kan jajan misalnya ke warung atau kemana? Pernah kan jajan? Nah, itu kan ada jual beli transaksi tadi kalau kata Agis ya. Nah, kita sekarang lihat apa itu jual beli. Nah, jual beli secara bahasa itu adalah yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau secara istilah, jual beli itu adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan kerelaan kedua belah pihak untuk memperoleh kepemilikan. Nah, kalau teman-teman jajan misalnya ke warung, teman-teman mempunyai uang kan menukar dengan salah satu bentuk harta. Nah, ibu warung misalnya Rido jajan permen atau jajan apa gitu. Nah, itu menukar antara harta yang Rido punya sama harta yang si ibu warung punya. Jadi ditukar menukar dengan suatu imbalan yang sama. Nah, itu jual beli. Nah, sekarang lanjut. Ini jangan pada lemes dong, semangat dong. Oke, tangannya ke atasin. Tempelin ke pundak sebelahnya. Jauh. Sebelah kanan. Mana sih? Gini. Nah, Ngadep sini dulu. boleh dipijit-pijit biar semangat. Jangan kenceng-kenceng dong. Kapan juga? Nah, udah cukup? Oke. Gitu dong, makanya harus semangat. Kalau nggak semangat nanti Bapak doain. Mau tahu nggak berdoa Bapak apa buat yang belum semangat? Apa tuh? Nih, mau tahu? Nah, ini. Doa buat teman-teman yang belum semangat. Amin. Oke. Doanya apa? Semoga yang belum bersemangat segera mendapatkan penyemangat. Makanya harus semangat ya. Biar dapat apa? Dapat penyemangat itu. Jadi udah semangat sekarang? Belum. Siap lanjut? Siap, oke. Nah, sekarang hutang piutang. Apa itu hutang piutang? Hutang piutang itu adalah akad memberikan harta kepada orang lain yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan yang dipersyaratkan. Teman-teman pernah kan meminjam suatu barang atau uang ke teman-teman semuanya? Pernah kan? Nah, itulah yang disebut hutang piutang. Nah, kalau teman-teman hutang piutang itu atau meminjam itu harus dikembalikan atau disesuaikan dengan jumlah yang sama. Itu hutang piutang. Nah, sekarang lanjut ke riba. Riba itu apa? Ada yang tahu nggak riba? Gak ada yang tahu? Oke. Riba itu adalah, nah, secara bahasa riba itu adalah tambahan, kelebihan atau pertumbuhan. Riba. Nah, secara istilah riba itu adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli tanpa adanya imbalan yang dibenarkan syariat. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang dilarang oleh agama yang udah tercatat dalam Al-Quran bahwa janganlah riba. Kenapa gak boleh riba? Coba.
Ada yang tahu kenapa nggak boleh riba? Besar. Tidak tahu. Merugikan orang lain. Oke. Makan Satu lagi apa? orang lain. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dong. Nah itu, kenapa nggak boleh riba? Karena itu adalah merugikan orang lain, mendesak orang lain. Oleh sebab itu dilarang. Karena apa? Ketika kita merugikan orang lain, maka orang lain itu tersakiti. Benar gak teman-teman? Nah itu, oleh sebab itu riba itu dilarang. Nah, oleh sebab itu kalau ada tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam meminjam, itu disebut riba. Misalnya, Rido meminjam uang ke Agis 10.000. Nah, ketika dikembalikannya itu Rido memberikan syarat dikembalikannya 15.000 ya. Nah, itu nggak boleh. Yang dimaksud riba itu begitu. Tambah atau memberikan tambahan saat transaksi pinjam meminjam. Nah, gitu. Nah, apa sih jenis-jenis riba? Nah, riba itu ada 4 secara umumnya. Ada riba kod tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman. Misalnya yang tadi pinjam 1.000 harus dibayar 1.000 1 juta harus dibayar 1.200.000. Nah, itu riba, nggak boleh. Nah, itu merugikan orang lain. Nah, terus ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu tambahan karena penundaan pembayaran hutang, misalnya nggak telat bayar terus ditambahin gitu. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Nah, terus riba fadl, pertukaran barang ribawi sejenis dengan jumlah tidak sama, misalnya menukar 1 kg emas dengan 1,5 kg emas. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya, awas. Nah, teman-teman, terus yang keempat ada riba nasiah, tambahan karena menunda penyerahan salah satu barang ribawi. Nah, dari keempat ini semuanya itu dilarang, nggak boleh riba karena merugikan kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu apa harapannya untuk menjauhi riba? Teman-teman ketika nanti bertransaksi atau misalnya nanti teman-teman sukses jadi pembisnis, jadi bos perusahaan. Nah, teman-teman diharapkan menjadi seorang perusahaan atau seorang pembisnis yang jujur, amanah, dan terpercaya. Jadi jangan ada suatu hal yang dilarang atau merugikan orang lain. Sepakat teman-teman? Sepakat. Nah, sekarang ada dalil Quran tentang riba, yaitu Al-Baqarah 275. Boleh Ridho buat dibacain Arabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Subhanallah. Keren banget. Ada yang membaca artinya? Siapa yang mau? Yang cewek dong, gantian sekarang. Ada yang membaca artinya? Saya Pak. Boleh. Artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya atau yang menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi atau transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu terkait dengan riba. Ini adalah dalilnya dari surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, di mana orang-orang yang memakan transaksi dengan riba itu tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Nah, oleh sebab itu teman-teman diharapkan menjauhi ketika jual beli, hutang piutang, itu hindari riba. Lakukan transaksi apapun itu dengan jujur, amanah, dan terpercaya. Nah, itu. Oke. Bapak pengen minta satu orang buat simpulin pembelajaran hari ini, teman-teman itu dapat apa? Saya Pak. Oke, boleh. Bisa berdiri di sini dong, simpulin. Saya Ridho Pak, mau Ya. nyimpulin. Tadi
tuh mengenai jual beli, terus riba dan utang piutang. Nah, yang nggak boleh tuh riba apa haram riba. Tadi tuh ada 4 macam-macam riba, tapi aku lupa Pak. Iya. Ya, pokoknya riba haram nggak boleh. Terus tadi di dalilnya kalau orang yang makan duit riba itu nggak bisa berdiri kecuali berdirinya kayak orang yang kesurupan setan Pak. Ya, terima kasih Pak, itu aja. Oke, keren. Nah itu ya. Nanti teman-teman pulang dari sini juga belajar lagi materinya terkait dengan jenis-jenis riba yang tadi ada riba qadar dan lain sebagainya. Terus nanti buat pertemuan selanjutnya, Bapak pengen teman-teman udah hafal Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Minggu depan Bapak tes lagi, oke? Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita dicukupkan sekian. Berdoa dulu dong. Ditutup doanya sama Ridho, boleh? Ya, baik teman-teman, kita berdoa setelah belajar supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.